Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Bersyukur kita masih setia beribadah kepada Tuhan dan bersyukur juga kita masih ada kesempatan untuk melayani jemaat Tuhan. Semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Mari kita persiapkan diri kita mau memulai ibadah kita dengan bersatu hati dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami punya Allah yang sungguh baik, yang teramat baik dalam hidup kami, yang senantiasa membimbing kami, memelihara kehidupan kami sepanjang hidup kami ya Tuhan. Dan kami yakin percaya Tuhan, saat ini Engkau sedang melawat kami, jemaat-Mu dimanapun berada. Kiranya kemuliaan Tuhan terus dinyatakan dalam kehidupan kami, dan kami serahkan ibadah kami pagi ini ya Tuhan, hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari kita naikkan pujian, sungguh indah. Bisa membalas kesetiaan-Mu, Kau sungguh mulia, dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku.
selalu dekat dengan Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, ini sembah pujian kami hanya di dalam nama-Mu. Kami bersyukur, haleluya, amin. Ada sukacita? Amin. Amin. Kita mau bernyanyi untuk Allah kita mau naikkan pujian. Hosana, sing haleluya. Jesus almost high. It is so good to bless the Lord and take you to sing to your name almost high. It is so good to bless the Lord and take you to sing to your name almost high. Hosanna, sing hallelujah to Jesus almost high. Hosanna, Hosanna, sing hallelujah to Jesus almost high. Sekali lagi Hosanna, Hosanna, sing hallelujah to Jesus almost high. Hosanna, Hosanna, sing hallelujah to Jesus almost high. It is so good to bless the Lord and make you sing to your name almost high. It is so good to bless the Lord and make you sing to your name almost high. It is so good. It is so good. To praise the Lord and make you sing to your name almost high, and make you sing to your name almost high, and make you sing to your name almost high. Haleluya. Ada sukacita, semakin bersukacita, amin. Amin. Ya, kita punya Allah yang sungguh ajaib. Kita mau naikkan pujian ini. Ajaib Kau Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu, Tuhan. Kau megah bagiku ya Tuhan. Segenap hati dan jiwa kami ya Tuhan. Jiwa dan pengharapan ku serahkan untuk rencana-Mu, Tuhan. Kau Raja atasku ya Tuhan. Ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan.
Tuhan. Dialah segenap jiwa dan pengharapan kami. Kau Raja atasku ya Tuhan. Hanya Kau yang layak. Ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan. Agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa. melintas lamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan. Agung dan perkasa, Kau sumber Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa. melintas lamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Raja mulia, Kau Yesusku. Raja mulia. Puji Tuhan. Haleluya, semakin bersemangat di dalam Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Kita persiapkan diri kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita naikkan pujian Hatiku Haus Padamu. After you, oh God, Jesus fills me once again. More of you each day, Lord Jesus, more of you. More of katakan hatiku haus padamu. Hatiku haus padamu. Yesus memuaskanku. Lebih lagi tiap hariku. Kau lebih lagi, Yesusku. Hatiku haus padamu, Yesus. Yesus memuaskanku. Lebih lagi tiap hariku. Kau lebih lagi, oh lebih lagi, lebih lagi tiap hariku. Kau lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi tiap hariku. Kau lebih lagi, benar Tuhan, kami mau lebih lagi mengenal Tuhan. Biarlah kami boleh lebih lagi dekat kepadamu ya Tuhan. Kami siap untuk menerima firman-Mu ya Tuhan. Kuatkanlah setiap kami dan mampukan kami untuk seturut kehendak-Mu. Haleluya, amin.
Shalom Bapak Ibu yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita akan mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan kiranya firman Tuhan pagi hari ini boleh menguatkan, meneguhkan iman percaya setiap kita. Bapak Ibu yang terkasih, hari ini adalah minggu pertama di bulan Mei. Dan seperti kita tahu bahwa di tahun-tahun sebelumnya pun di bulan-bulan, yaitu di bulan ketika merayakan hari Lebaran, dan setiap perusahaan pasti akan mempersiapkan untuk memberikan THR kepada karyawan-karyawannya. Begitu juga seluruh karyawan biasanya pasti akan menerima THR dari perusahaan, yaitu di tempat mereka bekerja. Bapak Ibu yang terkasih, THR atau tunjangan hari raya bagi sebagian orang, sebagian banyak orang yang menerima THR setiap tahunnya di bulan-bulan Lebaran merupakan sesuatu yang membawa sukacita karena akan menambah penghasilan mereka. Bahkan juga selain mereka mendapatkan penghasilan bulanan mereka juga akan mendapatkan tambahan, yaitu dari tunjangan hari raya. Sekalipun presentasinya dari setiap perusahaan selalu berbeda, tetapi biasanya setiap perusahaan pasti akan menyediakan bagi karyawan-karyawannya. Bapak Ibu yang terkasih, di dalam situasi pandemik seperti ini, di dalam situasi ketika kita mengalami kesulitan ekonomi, pastinya THR seperti ini merupakan sesuatu yang sangat mendukung, bahkan juga sesuatu yang sangat menyenangkan karena akan membantu pemulihan ekonomi bagi rumah tangga kita. Bapak yang terkasih, begitu juga kita semua yang mungkin bekerja di satu perusahaan atau kita yang bekerja sebagai seorang karyawan pasti merindukan mengharapkan THR, dan saya yakin ketika kita menerima THR pasti kita akan senang dan kita juga akan bersuka cita. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini saya akan menyampaikan yaitu sama-sama berbicara mengenai THR. Tetapi THR yang saya sampaikan hari ini bukanlah THR yang sifatnya jasmani, yang sifatnya hanya sementara, yang kita mungkin akan terima di bulan ini tetapi bulan selanjutnya kita mungkin tidak terima. Bapak Ibu yang terkasih, THR yang saat ini saya sampaikan yaitu berbicara mengenai Tuhan hadir di rumah kita. Jadi THR yang saya maksudkan yaitu T-nya adalah Tuhan hanya hadir dan R-nya adalah rumah. Artinya Tuhan hadir di rumah kita. Kita harus memastikan bahwa setiap hari, setiap minggu, bahkan juga setiap saat kita menerima THR ini. Artinya kita merasakan THR ini, kita menikmati THR ini, yaitu menikmati Tuhan hadir di rumah kita. Bapak Ibu yang terkasih, ketika kita berbicara mengenai rumah, kadang-kadang kita selalu beridentiknya adalah rumah milik kita pribadi atau milik kita sendiri atau yang kita beli. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih, rumah di sini adalah di mana tempat kita berdiam, di mana tempat kita beristirahat, atau mungkin tempat kita tinggal. Mungkin kita tinggal saat ini kos, mungkin kita saat ini tinggal di kontrakan, mungkin kita saat ini tinggal di mes, mungkin saat ini kita tinggal di apartemen ataupun di hotel. Bapak Ibu yang terkasih, itu saya kategorikan termasuk juga rumah, yaitu tempat kita berdiam. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita harus merasakan, kita harus memastikan bahwa Tuhan hadir di tempat kita berada, di tempat kita tinggal, di tempat kita bersama-sama dengan keluarga, bersuka cita, menikmati kebersamaan dengan keluarga. Bahkan juga ketika kita beristirahat, ketika kita setelah kita menyelesaikan pekerjaan, kita akan tinggal di rumah kita akan menghilangkan lelah kita di tempat kita berada. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, THR yang hari ini saya maksudkan yaitu adalah berbicara mengenai THR rohani, yaitu berbicara THR rohani, yaitu Tuhan hadir di rumah kita. Bapak Ibu yang terkasih, bagaimana kita menghadirkan Tuhan atau merasakan Tuhan hadir di rumah kita, atau memastikan bahwa Tuhan benar-benar hadir di tempat kita saat ini kita berada. Mungkin saat ini kita berada benar-benar di rumah kita, dan kita harus memastikan bahwa Tuhan
Tuhan benar-benar hadir di rumah kita. Untuk itu mari Bapak yang terkasih, seperti THR yang tadi saya sampaikan, ketika kita bekerja di suatu perusahaan kita mendapatkan THR, itu sifatnya jasmani, itu sifatnya sementara, tetapi THR yang saya maksudkan hari ini yaitu THR kita sebagai orang-orang percaya yang kita terima, yang kita boleh nikmati, bukan cuma sekedar bulan ini, tetapi setiap hari, setiap waktu kita bisa terima dan kita bisa nikmati, yaitu Tuhan hadir di rumah kita. Bagaimana caranya Bapak Ibu yang terkasih supaya Tuhan benar-benar hadir di rumah kita dan kita bisa menikmati dan kita bisa merasakan bahwa Tuhan benar-benar hadir di rumah kita? Kita bisa melihat di dalam Matius pasal 12. Kita bisa lihat Matius pasal 12 ayat 28. Firman Tuhan berkata, "Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu." Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ayat ini merupakan kelanjutan dari ayat yang sebelumnya, yaitu ketika Yesus menyembuhkan orang yang kerasukan setan. Dan ternyata orang-orang Farisi yang mendengar berita itu memfitnah dan menuduh bahwa Yesus mengusir setan, yaitu dengan kuasa Beelzebul. Tetapi Bapak yang terkasih, Yesus menampik semuanya itu, bahwa Yesus mengusir setan bukan dengan kuasa Beelzebul, tetapi dengan kuasa Allah. Karena Dia adalah Tuhan, Dia adalah Allah, dan Dia hadir di tengah-tengah mereka waktu itu. Dan begitulah kuasa Allah boleh hadir di tengah-tengah mereka, yaitu ketika orang kerasukan setan, orang itu dibebaskan, orang itu dilepaskan, dan orang itu bisa menerima kuasa dari Yesus Kristus. Bapak yang terkasih, dikatakan di ayat 22, kemudian dibawalah kepada Yesus seorang yang kerasukan setan, orang itu buta dan bisu, lalu Yesus menyembuhkannya sehingga si bisu itu berkata-kata dan melihat. Bapak Ibu yang terkasih, orang ini kerasukan setan dan dia juga buta dan bisu, tetapi ketika Yesus menjamahnya, ketika Yesus hadir dekat dia, ketika Yesus hadir di tengah-tengah mereka, bahkan juga orang sakit itu, orang yang kerasukan setan itu dihadirkan di hadapan Yesus Kristus, maka kuasa Allah bekerja di tengah mereka. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih, kita bisa lihat seperti tadi saya katakan, bahwa orang Farisi, orang yang mungkin tidak percaya, bahkan juga orang-orang yang tidak menerima kebenaran itu, mereka justru memfitnah Yesus. Tetapi apa yang kita lihat Bapak Ibu yang terkasih, bahwa kebenarannya bahwa Yesus Kristus mengusir setan dengan kuasa Allah. Artinya Tuhan sungguh-sungguh hadir di tengah-tengah mereka saat itu, yaitu dengan kehadiran Yesus di tengah-tengah mereka. Yesus memberitakan Injil, menyatakan kuasa Allah, Dia mengusir setan, menyembuhkan orang yang sakit. Itu membuktikan bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, begitu juga kita sebagai orang-orang percaya saat ini, kita harus memastikan bahwa Tuhan hadir di rumah kita. Kita harus memastikan bahwa Yesus hadir di rumah kita. Yesus ada di tengah-tengah kita saat ini, di tengah-tengah keluarga kita. Kita harus memastikan bahwa benar-benar Tuhan hadir, Allah hadir di tengah-tengah rumah kita, sehingga kita boleh mengalami sukacita, damai sejahtera rohani yang Allah anugerahkan bagi kita. Dan kita harus menerima ini, kita harus nikmatin ini setiap saat, setiap waktu ketika kita berada di rumah kita. Mari Bapak yang terkasih, ada dua hal dari kebenaran firman Tuhan yang tadi kita baca, yaitu Matius pasal 12 ayat 28. Ada dua hal yang harus kita lakukan atau yang bisa kita lakukan supaya benar-benar Tuhan hadir di rumah kita. Yang pertama Bapak yang terkasih, dikatakan di situ di ayat 28, tetapi jika aku, kata Yesus, mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Kerajaan Allah akan datang di tengah-tengah kita, akan datang di rumah kita. Yang pertama yaitu ketika kita mengusir setan dan dengan segala tipu dayanya. Bapak Ibu yang terkasih, yang pertama yang kita harus lakukan adalah mengusir setan dan segala tipu muslihatnya. Seperti apa yang Yesus lakukan, Dia mengusir setan, dan begitu juga kita harus mengusir setan dari tempat kita tinggal. Mari Bapak Ibu yang terkasih, jangan biarkan setan
berkuasa di rumah kita. Jangan biarkan setan ada di rumah kita. Jangan biarkan kuasa setan terus bekerja di rumah kita, merusak rumah tangga kita, merusak ketenangan kita di rumah kita. Untuk itu mari kita harus bersama-sama sepakat untuk mengusir setan dan mengusir segala tipu muslihatnya. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setan bisa hadir yaitu melalui kebiasaan-kebiasaan buruk yang kita lakukan, kebiasaan-kebiasaan jahat yang kita lakukan, kebiasaan-kebiasaan dosa yang kita lakukan. Iblis bekerja di tengah-tengah orang-orang yang seperti itu. Untuk itu mari Bapak Ibu yang terkasih, kebiasaan-kebiasaan dosa, kebiasaan-kebiasaan jahat, kebiasaan-kebiasaan buruk kita harus tinggalkan, kita harus buang dari rumah kita supaya iblis atau setan jangan mengambil keuntungan dari hal-hal itu sehingga dia berdiam di rumah kita. Kita harus membuang segala hal-hal yang buruk, kedagingan-kedagingan, sifat-sifat duniawi yang kita miliki. Mari kita tinggalkan, kita buang dari rumah kita. Mungkin Bapak Ibu yang terkasih, saat ini kita mungkin sedang mengalami selek dengan istri, dengan suami, dengan anak-anak, mungkin dengan orang-orang keluarga yang ada di rumah kita. Mari Bapak Ibu yang terkasih, jangan biarkan kebencian, jangan biarkan dendam ada di tengah-tengah rumah tangga kita. Jangan biarkan kebencian, dendam ada di dalam diri kita. Kita harus usir, kita harus buang, kita harus lempar semuanya itu di luar rumah kita, sehingga di rumah kita bebas dari kebencian, bebas dari dendam, sehingga di rumah kita yang ada kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Untuk itu mari Bapak Ibu yang terkasih, hal yang pertama yang kita harus lakukan adalah yaitu mengusir setan dan mengusir segala tipu muslihatnya, yaitu dengan membuang segala kebiasaan-kebiasaan buruk kita, meninggalkan keduniawian kita, meninggalkan dosa-dosa yang mungkin selama ini kita lakukan. Kita harus buang dan kita harus jauhkan dari rumah kita. Yang selanjutnya Bapak yang terkasih, kita bisa menyadari bahwa ketika kita berada di rumah kita, segala alat-alat yang ada di rumah kita, bahkan juga orang-orang yang ada di sekitar kita bisa dipakai oleh iblis dari luar. Mungkin iblis sudah ada di luar, tetapi orang-orang yang ada di rumah kita, bahkan juga sekitar alat-alat yang ada di rumah kita bisa dipakai oleh iblis untuk mengusir, untuk menghancurkan, bahkan juga untuk melenyapkan kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih, saya mengatakan di sini Bapak Ibu bahwa orang-orang sekitar kita mungkin bisa menjadi alat iblis di dalam menghilangkan damai sejahtera, menghilangkan sukacita di dalam diri kita. Tetapi kita harus bisa melawan itu semua. Kita harus bisa menaklukkan itu semua, yaitu dengan kesabaran, dengan keteguhan iman, dengan tetap terus memfokuskan iman kita kepada Yesus Kristus. Jangan terpancing, jangan tergoda, jangan terbawa emosi sehingga pekerjaan iblis bekerja di rumah kita. Untuk itu mari Bapak Ibu yang terkasih, kita harus benar-benar kuat melawan alat-alat iblis yang ada di sekitar kita. Kita harus tengking, kita harus doakan, kita harus benar-benar berdoa supaya segala alat-alat, benda-benda, bahkan juga orang-orang yang di rumah kita semuanya ditahirkan, semuanya dibersihkan dari kuasa-kuasa iblis, dengan sifat-sifat, dengan karakter-karakter yang dipakai oleh iblis, semuanya itu disingkirkan dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Alat-alat yang tadi saya katakan Bapak Ibu yang terkasih, mungkin ada jimat-jimat atau benda-benda yang kita terima dari nenek moyang kita, mungkin dari opa kita, oma kita terima dan kita bawa ke rumah kita, ternyata itu adalah jimat-jimat yang dipakai oleh nenek moyang kita. Bahkan juga itu merupakan wasiat-wasiat yang merupakan pekerjaan daripada setan. Harus kita singkirkan, kita harus buang, dan kita harus buang itu semua dari rumah kita, sehingga rumah kita benar-benar bersih daripada pekerjaan setan. Yang pertama yang kita harus lakukan yaitu mengusir setan. Mengusir setan dengan segala tipu muslihatnya, kita buang semuanya. Kita harus lebih cerdas, kita harus lebih pintar sebagai orang-orang percaya. Kita harus lebih kuat daripada iblis, daripada setan yang berusaha menguasai rumah kita. Kita harus benar-benar Tuhan hadir di rumah kita ketika kita mengusir setan dengan segala tipu muslihatnya dari rumah kita. Artinya Bapak Ibu yang terkasih, jangan membuka celah untuk iblis ada di rumah kita, maka Allah akan hadir.
Tuhan akan benar-benar hadir. Dan kita akan benar-benar merasakan bahwa Tuhan hadir di rumah kita. Kita akan merasakan sukacita, kita akan merasakan damai di rumah kita. Kita akan merasakan kedamaian, ketenangan ketika kita berada di rumah kita. Sehingga kita bisa menikmati ketika kita berada di tempat kita berada atau di rumah kita. Karena benar-benar Tuhan hadir di rumah kita, yaitu dengan ketika kita mengusir setan dari rumah kita. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, memang ketika kita mengusir setan dari rumah kita, ya memang belum tentu bahwa Tuhan hadir di rumah kita. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih, untuk memastikan lagi bahwa Tuhan hadir di rumah kita, yaitu kita harus menyatakan kuasa Allah di rumah kita. Mungkin setan sudah tidak tinggal di rumah kita, mungkin setan sudah kita usir dan dia tidak ada lagi di rumah kita. Tetapi kita harus benar-benar menghadirkan Tuhan di rumah kita, yaitu dengan menyatakan kuasa Allah. Seperti tadi yang kita baca di situ Bapak Ibu yang terkasih di ayat 28. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah. Artinya dengan kuasa roh Allah. Roh Allah harus hadir di tengah-tengah kita. Kuasanya harus benar-benar kita nyatakan di rumah kita, di tempat kita berada. Bagaimana caranya Bapak Ibu yang terkasih? Kita menyatakan kuasa roh Allah hadir di tengah-tengah kita, yaitu dengan hidup rohani, yaitu dengan kehidupan yang rohani. Kalau tadi kita meninggalkan kehidupan yang duniawi, sekarang kita masuk di dalam kehidupan yang rohani. Artinya kehidupan yang penuh dengan firman Tuhan, kehidupan yang penuh dengan doa, kehidupan yang penuh dengan persekutuan bersama dengan Allah. Kita bersama-sama bersekutu dengan Allah, kita menghadirkan, kita berkomunikasi di rumah kita dengan Allah. Artinya menyatakan kuasa Allah, benar-benar Allah hadir di tengah-tengah kita, dan kita benar-benar menjalin komunikasi, interaksi dengan Allah yang hadir di tengah-tengah kita. Mari Bapak yang terkasih, dengan hidup rohani bisa kita lakukan dengan berbagai cara. Seperti tadi saya katakan, yaitu kita bisa rajin membaca Alkitab atau firman Tuhan yang saat ini ada di hadapan kita. Kita bisa dengan rajin berdoa, bahkan juga kita mungkin rajin menyanyikan pujian-pujian dan penyembahan. Kita bisa mengajak istri kita, kita bisa mengajak anak kita bisa mengajak suami kita, bahkan juga orang-orang yang ada di sekitar rumah kita. Kita mengajak untuk bersama-sama memuji dan menyembah Allah. Bapak Ibu yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya sangat senang ketika saya berkunjung ke rumah jemaat, ya, ke rumah jemaat. Dan ketika saya berkunjung ke rumah jemaat, ternyata di rumah jemaat itu sedang mendengarkan pujian, ya, penyembahan, ya, mendengarkan lagu-lagu pujian dan penyembahan. Saya sangat senang mendengarnya. Bahkan juga ketika saya melihat ada jemaat, ketika saya datang ke rumahnya, ternyata sedang menyetel atau menonton TV khotbah atau isi-isi khotbah, atau mungkin saat ini kan sedang banyak khotbah-khotbah secara online, ibadah-ibadah secara online. Ketika saya melihat jemaat seperti itu, saya senang, saya melihat sangat bersuka cita. Karena apa? Benar-benar kuasa Allah nyata di tengah-tengah mereka, di tengah-tengah kehidupan jemaat yang ada di tempat ini. Untuk itu mari Bapak yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita harus menyatakan kuasa Allah, kuasa Tuhan benar-benar hadir di tengah-tengah kita, yaitu dengan kehidupan rohani yang kita miliki. Mari pujian-pujian yang kita naikkan di rumah kita, yaitu pujian-pujian yang mengagungkan nama Tuhan, yang memuliakan Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan, yang membuat Allah senang, sukacita ketika mendengarkan pujian-pujian yang keluar dari mulut kita, yang berada di dalam rumah kita. Untuk itu mari Bapak Ibu yang terkasih, menyatakan kuasa Allah dengan pujian-pujian, dengan penyembahan yang kita naikkan. Mungkin kita ada gitar, mungkin kita ada keyboard, ya, di rumah kita. Mari kita nyanyikan pujian bagi Allah. Mungkin kalaupun tidak ada, kita bisa setel melalui TV, melalui DVD, dan melalui HP juga kita bisa nyanyikan pujian rohani bersama dengan Tuhan. Mungkin bukan cuma di rumah kita Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan hadir itu juga bisa di tempat pekerjaan kita, bisa di tempat ketika kita bermain, mungkin ketika kita bergaul, ketika kita mungkin di taman, ya, apalagi ketika kita menyetir mobil, kita juga bisa menghadirkan Tuhan di tempat-tempat itu, yaitu dengan menyatakan
kuasa Allah hadir di tempat itu. Tetapi Bapak yang terkasih, hari ini karena berbicara mengenai THR, yaitu Tuhan hadir di rumah kita. Saat ini berbicara, kita harus memastikan bahwa Tuhan hadir di rumah kita, di tempat kediaman kita, di mana tempat kita berada, dan juga anak istri kita, keluarga kita ada di rumah kita. Karena mungkin bisa saja kita berada di tempat kerja, kita menghadirkan Tuhan di rumah, di tempat kerja kita, tetapi di rumah kita apakah Tuhan hadir di sana? Kita harus memastikan juga bahwa Tuhan hadir di sana, karena di rumah kita juga ada orang-orang yang mungkin kita tinggalkan ketika kita bekerja. Mari Bapak yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menyatakan kuasa Allah, yaitu melalui hidup rohani, yaitu melalui pujian, penyembahan, dengan pembacaan firman Tuhan, dengan doa, dengan bersekutu dengan Allah, dan juga bersekutu dengan keluarga kita. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita nyatakan hidup rohani di dalam rumah tangga kita. Kita menyatakan hidup rohani di tempat kita berada. Mari Bapak yang terkasih, sukacita akan melimpah di rumah kita ketika kita hidup dalam rohani. Mari Bapak yang terkasih, hidup dalam kerohanian begitu sangat-sangat kita bisa nikmati, sangat-sangat membawa sukacita dalam hidup kita, bahkan juga sangat-sangat menyatakan kuasa Allah di dalam kehidupan kita. Yang selanjutnya juga Bapak yang terkasih, hidup rohani yaitu hidup penuh dengan kasih, hidup rukun dengan orang-orang sekitar kita. Mungkin ada karakter-karakter yang kurang baik di dalam diri orang-orang sekitar kita. Mari Bapak yang terkasih, kita harus saling mengasihi. Mungkin di dalam diri kita pun mungkin ada hal-hal yang mungkin karakter atau sifat-sifat yang kurang baik. Mari yang lain pun harus saling mengasihi. Hidup rukun di dalam rumah tangga kita, hidup rukun di rumah kita, bahkan juga dengan tetangga-tetangga kita harus hidup rukun Bapak Ibu yang terkasih. Supaya apa? Kuasa Allah bukan cuma hadir di rumah kita, tetapi di lingkungan kita, di tempat kita berada, di lingkungan kita sebelah kiri, sebelah kanan, depan, belakang. Mereka juga boleh merasakan kuasa Allah hadir di tengah-tengah mereka ketika kita hidup rukun. Mari Bapak yang terkasih, jangan biarkan rumah kita itu menjadi alat iblis untuk menghancurkan rumah kita, bahkan juga menghancurkan lingkungan kita. Tetapi mari kita buat rumah kita adalah tempat di mana Allah hadir, tempat Tuhan hadir, dan juga kuasanya boleh hadir di tengah-tengah kita, sehingga nama Tuhan boleh dipermuliakan dalam kehidupan kita. Mari Bapak yang terkasih, hari ini tema firman Tuhan begitu sederhana, tetapi kiranya firman Tuhan yang sederhana ini boleh kita bisa aplikasikan dalam kehidupan kita, supaya benar-benar Tuhan hadir di rumah kita, Tuhan hadir di tempat kita berada. Seperti saya katakan tadi, bahwa THR yang kita terima bukanlah THR yang sifatnya jasmani, bukanlah THR yang sifatnya sementara, tetapi THR yang kita terima adalah THR yang sifatnya rohani, yang kita bisa terima setiap saat, setiap waktu. Yaitu THR yang saya maksud, yaitu Tuhan hadir di rumah kita. Kiranya Tuhan boleh hadir di rumah kita, di tempat kita berada saat ini. Kiranya kuasa-kuasa iblis, kuasa-kuasa setan boleh disingkirkan, boleh ditengking di dalam rumah kita, sehingga kuasa Allah, Roh Allah boleh kita hadirkan di rumah kita, sehingga sukacita, damai sejahtera, keberkatan boleh mengalir di tempat kita berada saat ini. Mari Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan hadir di rumah kita, dan kiranya nama Tuhan boleh terus dipermuliakan dimanapun kita berada. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini boleh menguatkan, meneguhkan iman percaya kita bahwa Tuhan hadir, sungguh-sungguh hadir di rumah kita. Kiranya firman Tuhan ini boleh menguatkan, meneguhkan iman percaya kita, sehingga kuasa Allah, kerajaan Allah yang sudah datang bahkan ada di rumah kita. Kerajaan Allah nyata di tempat kita berada, dan kiranya nama Tuhan terus dipermuliakan. Mari Bapak Ibu yang terkasih, saat ini kita akan bersyukur di hadapan Tuhan. Kita akan menaikkan doa kita, rasa syukur kita di hadapan Tuhan, dan kita juga akan menaikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kembali kami bersyukur pada pagi hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu begitu sederhana ya Tuhan, kami boleh terima,
Dan kiranya ini boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan benar-benar hadir di tempat kami berada ya Tuhan. Kiranya Tuhan benar-benar hadir di rumah kami seperti firman Tuhan yang hari ini kami dengarkan ya Tuhan. Kiranya kuasa setan, kuasa iblis ya Tuhan yang berusaha menggoda, yang berusaha merusak rumah kami ya Tuhan. Kiranya semuanya itu boleh disingkirkan di dalam rumah kami ya Tuhan. Dan kami boleh menyatakan ya Tuhan, boleh menikmati kuasa Tuhan hadir di rumah kami ya Tuhan. Kiranya nama Tuhan boleh dipermuliakan dalam kehidupan kami. Nah Tuhan, saat ini kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh mengingatkan kami ya Tuhan, supaya kami boleh merasakan, menghadirkan Tuhan di tempat kami berada ya Tuhan. Kiranya Tuhan boleh menguatkan, meneguhkan iman percaya setiap kami, supaya kami boleh hidup di dalam persekutuan bersama dengan Engkau ya Tuhan. Saat ini kami akan menaikkan doa-doa syafaat kami ya Tuhan. Kiranya Engkau boleh mendengar dan menjawab setiap doa-doa kami. Kami berdoa ya Tuhan untuk jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Kami berdoa ya Tuhan untuk seluruh jemaat Tuhan yang hadir, bahkan juga yang ada ya Tuhan yang saat ini yang sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya kami semua boleh diberkati oleh Engkau ya Tuhan. Tuhan memberkati seluruh pelayan Tuhan, seluruh pengurus majelis yang ada di gereja ini ya Tuhan. Kiranya kami semua boleh diberkati oleh Tuhan. Kiranya Tuhan boleh menolong kami semua ya Tuhan di dalam segala pekerjaan usaha yang kami lakukan ya Tuhan. Kami yang saat ini ya Tuhan yang memiliki banyak persoalan pergumulan ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan jalan keluar bagi setiap kami ya Tuhan. Yang kami yang saat ini lemah Engkau kuatkan. Kami yang saat ini sakit Engkau sembuhkan. Kiranya keberkatan daripada Tuhan boleh tercurah bagi umat-Mu di tempat ini. Saat ini juga kami berdoa untuk sinode GPI ya Tuhan. Untuk gembala sidang kami. Kami berdoa untuk pendeta Surya Kusuma beserta istri, anak, cucu, menantunya ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati hamba-Mu ini ya Tuhan. Di dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga aja ya Tuhan. Bahkan juga Tuhan memberkati pelayanan daripada gereja-gereja GPI dimanapun berada. Yang ada di pelosok ya Pak, yang ada di daerah, bahkan juga yang ada di kota ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati semuanya ya Tuhan. Memberkati semua hamba-hamba Tuhan, bahkan juga jemaat Tuhan yang dilayani. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk presiden, wakil presiden ya Tuhan. Bahkan juga untuk seluruh jajarannya sampai ke RT RW. Kami berdoa kiranya kuasa Tuhan mengalir bagi mereka ya Tuhan. Memberikan hikmat pengetahuan bagi mereka ya Tuhan. Ketika mereka menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Kiranya Tuhan memberkati bangsa kami ini. Kiranya damai sejahtera sukacita boleh melimpah bagi bangsa kami ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Yesus. Inilah sukacita kami, inilah rasa syukur kami di hadapan-Mu. Kiranya Tuhan boleh mendengar, menjawab setiap seruan doa kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah berada di penghujung ibadah. Kita mau naikkan pujian, Ku Mau Selalu Bersyukur. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita siapkan diri kita untuk menerima
berkat daripada Tuhan. Arahkanlah iman dan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan mengangkat kedua tangan kita terima dan kita sambut berkat daripada Tuhan. Kiranya turun atas kita sekalian berkat dan anugerah, damai sejahtera sukacita daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta pertolongan dan penghiburan daripada Roh Kudus menyertai kehidupanmu sekalian, mulai saat ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali. Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati usaha pekerjaan tanganmu, Tuhan memberkati kesehatanmu, dan Tuhan memberkati masa depanmu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah menerima berkat-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Bapa, terima kasih. Puji Tuhan, ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.